Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi. Nah, udah masuk pertengahan tahun nih. Biasanya Google itu punya event tengah tahun, namanya adalah Google I/O, untuk memperkenalkan teknologi-teknologi terbaru yang mereka build, yang mereka bikin selama setahun terakhir ini. Tapi sebelum event itu, Google merilis Android versi beta. Nah, di tahun ini adalah Android 14 beta. Baru beberapa hari kemarin nih si Google merilis nih Android 14 beta pertamanya, ini langsung bisa dicobain sama khususnya nih line up smartphone-nya mereka, Google Pixel. Nah, untuk yang saat ini terbatas di Pixel 5, Pixel 6, dan Pixel 7 series aja. Nah, kebetulan karena gue masih pakai nih si Pixel 7 Pro, jadi gue langsung aja gaskan install Android 14 beta satunya nih di Pixel 7 Pro. Caranya tuh gampang banget. Kalian tinggal langsung aja ke websitenya Android 14 beta. Terus di situ nanti ada ya device-nya terdeteksi berdasarkan email yang kalian gunakan di HP-nya. Terus tinggal opt-in aja dan cek nanti di sistem update-nya, nanti bakalan nongol sendiri dan langsung aja update. Anyway, buat yang tertarik sama HP-nya Google yang udah pasti bakal nyicipin ya paling duluan nih Android terbaru, kalian bisa cek di Tokopedia. Nah, kebetulan harganya si Pixel 7 Pro ini udah mulai turun nih. Awal-awal kan 20 jutaan, nah sekarang udah di angka 16-17 jutaan. Kalau mau beli ya gadget apapun lah, di Topet aja ada cashback sampai 750.000 dan bisa cicil 0% cuma sampai tanggal 23 Maret aja. Nah, balik lagi ke pembahasan si Android 14 ini. Dari codename-nya, Android 14 ini namanya adalah Upside Down Cake. Itu gue jadi nggak tahu ya kuenya kue apaan, tuh sejenis kue apaan. Sesuai urutan abjadnya ya. Kalau dari tahun kemarin itu Android 13 itu kan Android T, yaitu tiramisu. Nah, lanjut berikutnya si Android U ini adalah Upside Down Cake. Build numbernya adalah UP B12303090014, yang maksudnya U-nya itu adalah Android U, P-nya adalah code branch-nya, B1-nya itu adalah statusnya ya yang masih beta 1. Dan berikutnya adalah tanggal rilisnya kemarin 9 Maret 2023, dan terakhir adalah tag untuk versinya ya supaya bisa lihat historinya. Jadi perlu gue mention di sini, meskipun gue install Android 14 ini di Pixel 7 Pro, gue nggak menemukan bug yang fatal ya di HP ini. Tampilannya smooth, material U-nya itu makin cihuy, animasinya keren, fingerprintnya gue cobain itu lancar, aplikasi gue cobain juga lancar-lancar aja, nggak ada kendala sedikit pun. Tapi gua nggak menyarankan HP ini dipasangin Android 14 beta sebagai penggunaan daily. Kalau emang kalian maksa ya berarti kalian udah tahu ya konsekuensinya kayak bagaimana, dan itu ditanggung sendiri masing-masing. Terus apa aja nih yang baru di Android 14 beta 1 ini? Yang pertama, Google itu akan menerapkan internationalization untuk banyak aplikasi, bukan cuma terbatas di aplikasinya Google aja. Yang kalau kemarin itu misal kita sistem ya pakai bahasa Inggris, tapi Google Maps-nya kita bisa setting ke bahasa Indonesia. Nah, di Android 14 ini nanti Google akan memberikan API internationalization-nya ini kepada banyak developer supaya bisa menerapkan di aplikasi mereka masing-masing. Jadinya semua aplikasi bisa bikin disetting dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah, berikutnya adalah transparent navigation bar. Nah, kalau kita enable developer optionnya, di sini ada settingan buat navigasinya tuh supaya jadi transparan. Buat yang ini nih ya, kayaknya Google ketinggalan ya. Android UI lain kayak MIUI dan custom-custom yang lain itu bahkan bisa sampai ngilangin navigation barnya, bisa di hide, bisa disembunyiin. Tapi setidaknya default Android sekarang itu jadi lebih terbuka ya, jadi lebih fleksibel lagi. Tema dan customization juga semakin dikembangin nih buat ngasih attention to detail. Nah, contohnya di sini back arrow di Android 14 itu sekarang mengikuti tema dan warna yang kalian pilih sebelumnya. Jadi kalau misalkan warnanya hijau-hijau, ya back arrow-nya itu mengikuti ya, jadi warnanya hijau juga. Next, kita ke bagian notifikasi. Di Android 14 beta 1 ini Google
menerapkan fitur flash notification. Ada dua pilihan yang kalian bisa tes langsung. Ada screen notification yang bikin displaynya tuh kedip-kedip ya kalau misalkan ada notif masuk. Terus ada flash kamera notification. Nah, yang ini nih bisa nyalain lampu flash buat disetting kalau misalkan ada notifikasi masuk. Nah, yang ini menurut gua cukup berguna ya, karena dalam beberapa tahun kemarin kamera HP tuh punya flash kayak nggak ada gunanya, karena mode night mode di kamera HP tuh sekarang makin cakep-cakep. Jadi lampu flash ini bisa dimanfaatkan untuk jadi notifikasi. Selanjutnya ada nearby share, yang kalau di menu share itu sekarang ditaruhnya tuh di paling atas. Ya sebenarnya hal ini penting banget ya, karena buat mendukung ekosistem Android ini, apalagi untuk cross platform ya ke Windows misalnya. Nah sekarang ini udah support nearby share kan di Windows, ngirim-ngirim file, nirkabel antar perangkat itu jadi lebih mudah lagi. Google dikabarkan akan merevamp nih kembali tampilan share menunya, sama bisa diedit-edit. Jadi aplikasi apa nih yang mau kalian tampilin di bagian atas-atas dari share menunya. Dan terakhir nih, Google sedang mempersiapkan Clone Apps menjadi bagian langsung dari Android 14 ini. Ini masih sekedar bocoran aja ya, karena ada beberapa developer di sini yang menemukan hal ini. Kalau menurut gua fitur ini menarik ya, karena kita nggak perlu lagi install aplikasi pihak ketiga buat mendapatkan fitur dari Clone Apps seperti ini. Karena di UI lain, beberapa UI itu udah ada fitur Clone Apps seperti ini. Sebenarnya jadi lebih asik ya kalau misalkan di default Android itu jadi tersedia. Kalau dipikir-pikir gampang sih ya bagi Google buat nambahin fitur di Android terbarunya mereka. Jadi tinggal lihat nih aplikasi mana aja yang jadi tren, terus ya tinggal dipilih aja aplikasi mana nih yang bakalan masuk jadi defaultnya Android. Gampang banget kan? Jadi punya fitur baru deh. Ya udah, segini aja informasi tentang Android 14 beta 1 ini. Fitur-fiturnya masih sedikit ya, belum banyak yang bisa diulas. Jadi oke, sekian video kali ini. Makasih buat yang udah nontonin. Jangan lupa drop komentar, terus kasih jempolnya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Thank you, tim Android.